Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, gimana kabarnya pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Bertemu lagi dengan saya ya, Hidayanti. Dan di video kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai akad pembiayaan di bank syariah dengan sistem bagi hasil. Ayo, siapa yang tahu tentang pembiayaan dengan sistem bagi hasil? Coba chat di kolom komentar, ayo. Oke ya, jadi akad pembiayaan dengan sistem bagi hasil ini kalau kita bahas tuh nanti akan seru nih anak-anak. Sebelumnya kita ingat-ingat dulu yuk materi yang sebelumnya nih ya. Jadi sebelumnya ini ya, kita itu udah bahaskan mengenai namanya penghimpunan dana. Namanya penghimpunan dana berarti itu adanya sumber dana yang masuk di bank syariah, gitu kan ya. Kita tahu ya anak-anak bahwa kegiatan di bank itu ada penghimpunan, penyaluran, dan juga jasa. Nah, sebelum ke penyaluran, kita kan tahu di penghimpunan itu prosesnya ada apa aja sih gitu ya. Jadi bank itu baik bank syariah maupun bank konven itu dia menghimpun dana itu sumbernya dari mana aja sih gitu kan. Berarti kan kita harus tahu tuh sumbernya dari mana aja sih. Sumbernya ya, kita ingat ada dari dana pihak ketiga. Dari dana pihak ketiga itu dari nasabah ya, baik dari tabungan, giro maupun deposito. Terus ada juga dari pinjaman dana lembaga lain gitu ya. Ada juga dari modal sendiri atau modal dari pemegang saham dan lain sebagainya itu ya. Kalau kita udah tahu nih sumber dananya, kita bayangkan deh ya, namanya kita nih ya, misalkan punya uang gitu ya, apakah akan didiemin aja gitu? Nanti jadi apa uangnya gitu ya? Kan kita pasti mikir, oh ini harus dikembangkan ini uangnya gitu kan ya. Wah, saya dapat ini, punya tabungan nih ini, oh uang saya harus dikembangkan nih biar lebih produktif gitu. Nah, begitu pula di bank syariah ya, namanya bank, dia lembaga intermediate yang dia itu lebih ke profit ya. Berarti kan uang yang udah dihimpun ya, sumber dananya yang udah dimiliki, sumber dananya itu harus dikembangkan dengan apa? Dengan ingat nih yang tadi, bahwa setelah dihimpun berarti harus disalurkan. Nah, itu dia yang akan kita bahas di sini. Kalau di bank syariah disalurkan itu ada beberapa prinsip tuh anak-anak ya. Beberapa prinsipnya apa aja sih gitu ya. Ada prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa. Nah, itu nih ya, akan seru nih nanti pembahasannya nih. Jadi untuk di sistem dalam biar ini yang akan kita bahas pada sesi ini itu adalah dengan yang menggunakan sistem bagi hasil nih. Nah ya, kalau kita dengar kata sistem bagi hasil, nah bagi hasil berarti mesti bayangannya berarti ini ya, kita misalkan dapat ini, kita asumsikan aja kita itu memiliki mendapatkan ini deh, mendapatkan namanya kue atau roti gitu ya. Nah, dari kue atau roti itu ada nih, misalkan ya satu rumah itu ya, ada bapak, ada ibu, dan dia memiliki 4 anak gitu ya. Nah, berarti bapak itu pulang tuh ke rumah
gimana biar bisa mendapat rata? Harus dibagi dipotong 4. Nah itu kalau kita asumsikan di kehidupan sehari-hari lah gitu. Itu kalau dibagi. Nah ada lagi kalau dengan sistem bagi hasil nih ya. Ada kan ini ya anak-anak di tempat tinggal kalian, di ini ya, di deket rumah itu kan mesti ada namanya orang yang usaha gitu, dan dia belum full modalnya gitu. Ini deh di kampung gitu kan, ada kan namanya orang yang dia punya sapi gitu ya, beliau tidak bisa mengelolanya karena emang sibuk ada pekerjaan lain, makanya sapi itu dikasihkan ke orang lain untuk biar bisa dirawat. Nah itu kan ada kan banyak sekali ya di kampung-kampung. Di kampung saya ada tuh ya. Jadi dari situ berarti kan nanti itu kan berarti ada namanya sistem kerjasama ya, dimana si pemilik sapi itu berarti kan dia memiliki modal ya. Modalnya apa ya? Sapi itu. Terus si yang ngelola dia hanya mengelola. Nah ini terjadi kerjasama nih, berarti kan ada akad ya. Kan biasanya nanti kalau di akhir gitu ya, dia punya anak atau misalkan gede lah dijual, itu kan ada pembagian keuntungan. Nah itu sebenarnya praktek akad dengan sistem bagi hasil sebenarnya udah ada di sekitar kita nih anak-anak semua ya. Pasti ada kan? Ada kan ya, nanti pokoknya cerita aja itu ada. Nah itu ya, itu lebih ke pengantarnya. Jadi untuk kita lebih masuk ke apa sih sebenarnya sistem bagi hasil gitu ya. Nah apa sih sebenarnya pembiayaan yang sistem bagi hasil, ada akad apa aja sih di situ gitu ya. Namanya membahas pembiayaan dengan sistem bagi hasil tidak terlepas namanya dengan suatu akad, suatu perjanjian gitu. Nah itu tadi sudah saya contohkan sedikit di itu. Kalau itu tadi contohnya satu full modal, yang satu dia ada tenaga. Ada satu lagi nih anak-anakku semua, satu lagi apa ya? Ada yang tahu? Satu lagi ada akad di mana itu dia itu memiliki modalnya itu hanya beberapa persen, satunya beberapa persen, berarti dua-duanya ikut serta modal. Nah kita ingat nih ya, banyak sekali ya di sekitar kita dia itu pengen memiliki usaha gitu ya, tapi modalnya masih saya ini mau usaha uangnya 1 juta padahal kebutuhannya 2 juta gitu. Berarti harus bagaimana nih kalau melihat kayak gini gitu ya? Berarti kan harus ada tambahan. Gimana caranya biar bisa memenuhi hal tersebut gitu? Berarti kan harus ada tambahan dari seseorang gitu, baik dari manapun itu. Nah misalkan ada yang ikut investasi gitu ya, kekurangannya itu. Nah itu berarti udah terjadi namanya suatu akad kerjasama. Itu kalau satunya modal, itu juga modal juga, jadi dua-duanya ikut penyertaan modal. Nah itu yang terjadi sebenarnya udah ada tuh di kehidupan sekitar kita ya. Jadi nanti kita akan membahas ke lebih lebih detailnya gitu ya di sini. Jadi untuk di akad-akad pembiayaan syariah dengan sistem bagi hasil itu ya, nanti kita akan membahas bagaimana menerapkan pembiayaan pada bank syariah dengan sistem bagi hasil itu ya. Selanjutnya melakukan pembiayaan bank syariah dengan sistem bagi hasil. Tujuannya apa sih? Kok kita mempelajari ini gitu ya? Tujuannya nanti biar kita bisa menyimpulkan pembiayaan dengan sistem bagi hasil dengan baik.
terus menerapkan pembiayaan dengan akad mudharabah dan akad musyarakah dengan teliti. Selanjutnya bisa menganalisis dan mekanisme pembiayaan dengan sistem bagi hasil dengan baik, terus bisa membuat transaksi pembiayaan bank syariah dengan sistem bagi hasil dengan teliti. Nah, kalau kita udah bahas ini, nanti banyak sekali yang akan kita dapat gitu ya. Nah, materinya apa saja sih sebenarnya yang dipelajari? Nah, ini ya, ada akad mudharabah dan satunya ada akad musyarakah. Sebenarnya yang udah kita bahas tadi depan itu masuk kedua akad ini nih ya. Satunya akad mudharabah, satunya akad musyarakah. Udah pakai lengkap. Nah, kita bahas satu-satu per poin ya. Apa sih sebenarnya akad mudharabah itu gitu ya? Kita tahu ya, namanya akad itu udah tahu kan ya, namanya akad itu adalah perjanjian kerjasama gitu ya. Jadi akad mudharabah itu adalah akad kerjasama, perjanjian kerjasama antara pihak, di mana pihak yang pertama itu sebagai sohibul mal gitu ya, dan juga pihak kedua itu sebagai mudharib ya. Jadi pihak pertama itu adalah sohibul mal. Sohibul mal itu adalah pemilik dana, namanya mal. Ingat pokoknya mal, zakat mal itu ya. Kalau ikat mal itu nanti dana. Terus yang satunya itu adalah menjadi pengelola atau mudharib gitu ya. Terus bagaimana bila terjadi untung gitu ya, akan dibagi sesuai nisbah bagi hasil. Dan apabila terjadi kerugian itu kalau akad ini dia ini nih yang akan rugi itu yang pemilik modalnya. Tapi ada catatan, kalau misalkan yang lalai itu ada pengelola juga harus ini ada pembagian ruginya gitu ya, jika terjadi rugi gitu ya. Nah, kalau kita bahas mengenai akad ini sebenarnya ada nggak sih di Al-Quran yang membahas tentang akad ini? Kenapa akad ini ada gitu? Nah, ada dasarnya anak-anakku semua. Jadi tidak serta-merta kita menggunakan akad ini di kegiatan sehari-hari, baik di kegiatan sehari-hari maupun di bank. Jadi akad ini bisa diaplikasikan di kegiatan sehari-hari maupun di bank. Itu bukan serta-merta keinginan manusia, tapi di Al-Quran ada itu di surat An-Nisa ayat 29. Nah, ini, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan atau mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan. Nah, jadi kita tidak boleh tuh mengambil harta orang dengan jalan batil, harus sesuai dengan kaidah yang berlaku ya. Nah, sebenarnya akad mudharabah itu ada kriterianya lagi nggak, ada jenisnya lagi nggak sih? Ada nih anak-anak ya. Jadi jenis mudharabah itu nanti ada dua, mudharabah mutlaqah sama mudharabah muqayyadah ya. Jadi kalau mudharabah mutlaqah itu dia itu sangat luas, tidak terbatas, tidak dibatasi. Misalkan ada orang yang mau nabung gitu ya, oh ini dana ini boleh dilakukan untuk di akad atau di proyek manapun gitu, menggunakan akad mudharabah. Tapi beda dengan mudharabah mutlaqah, dia ada batasannya, ada kriterianya, ada ketentuannya gitu. Nanti untuk untuk investasi apa, terus tempatnya di mana dan lain sebagainya, itu dia ada batasannya gitu, terus waktunya, daerah bisnisnya gitu, itu ya. Jadi walaupun ada jenisnya tapi tetap beda. Jadi kalau membahas akad itu apa ya, kita bahas satu nanti ada bagian-bagiannya gitu nih ya. Belum lagi kalau kita nanti bahas ini
yang akad musyarakah, tapi kita bahas akad mudharabah dulu ya. Selanjutnya tadi di awal kita itu membahasnya bagi hasil gitu ya. Nah kalau kita udah bahas mudharabah, hubungannya sama bagi hasil nih, karena emang mudharabah akad bagi hasil. Bagaimana perhitungannya sih gitu ya, bagaimana sih cara menghitung bagi hasilnya jika terjadi suatu keuntungan gitu. Nah kita tahu ya, kalau kita menghitung namanya bagi hasil, pasti ada namanya ketentuan-ketentuan, rumus, dan apa sih yang harus kita lihat dari menghitung bagi hasil itu gitu ya. Nah di bank syariah, dalam perhitungan bagi hasil itu nanti ada dua ya. Satu itu dengan melihat profit sharingnya, yang kedua itu adalah revenue, perhitungan dengan revenue sharing. Nah yang profit sharing itu bagaimana sih gitu ya. Profit sharing, ingat kalau kata profit berarti kan bersih, berarti kita melihat keuntungan bersihnya gitu ya. Untuk yang selanjutnya, kalau revenue sharing itu berdasarkan ini laba kotornya. Jadi apa namanya, laba kotor itu kalau diibaratkan berarti masih buk gitu, luas gitu, belum apa ya, belum bersih gitu, belum bahasanya itu belum yang kayak biaya dan lain sebagainya itu belum kepotong gitu. Jadi masih intinya belum inilah belum laba. Ini kalau profit itu udah laba bersih, revenue itu masih laba kotor gitu. Nah diambilnya dari mana? Berarti kita kan namanya perhitung bagi hasil ada nisbahnya tuh ya. Nisbahnya kesepakatannya berapa persen kan, nanti kalau ada keuntungan bank syariah 70%, nasabah 30%, berarti bank itu akan dapat keuntungan 70% dari keuntungan yang didapat nasabah, seperti itu. Beda ceritanya kalau si nasabah 30% dari keuntungannya. Nah itu perhitungan itu, nisbah itu ketentuannya dari kesepakatan di awal ya. Nah udah ada gambaran ya. Nanti untuk soal dan lain sebagainya nanti ada di link ya. Nanti insya Allah saya akan kasih linknya terkait ini. Selanjutnya, oh iya, ini kalau kita udah hitung, sebenarnya ada nggak sih ketentuannya? Ya ketentuannya untuk akad mudharabah gitu ya. Jadi di akad mudharabah ini ada namanya rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syaratnya apa yang harus dipenuhi gitu ya. Rukun dan syaratnya yang harus dipenuhi itu adalah satu itu adalah pemilik modal, yang kedua pemilik modal tadi apa namanya, sahibul mal, yang kedua pelaksana usaha atau mudharib atau pengusaha, yang ketiga itu adalah akad ya, gitu ya, akad dari kedua belah pihak atau ijab kabul. Yang selanjutnya objek mudharabah atau pokok atau modalnya, selanjutnya usahanya, ini pekerjaan pengelola modal, selanjutnya nisbahnya. Nah itu harus disepakati di awal ya, rukun dan syaratnya gitu. Nah sekarang kita akan membahas, kalau udah itu ya, kita udah bahas mengenai mudharabah, selanjutnya kita membahas mengenai musyarakah. Nah siapa yang tahu tentang musyarakah? Silahkan coba chat di kolom komen. Nah jadi sebenarnya sama ya, musyarakah mudharabah itu adalah akad kerjasama gitu. Hanya aja kalau musyarakah itu akad kerjasama dua belah pihak untuk melakukan usaha ya, untuk melakukan usaha tertentu di
dimana setiap pihak, baik dari pihak pertama atau pihak kedua itu sama-sama ikut dalam kontribusi modalnya gitu ya. Untuk keuntungan dan resiko bagaimana? Ya ditanggung kedua-duanya. Kenapa bisa? Ya bisa dong kan, karena keduanya itu sama-sama berkontribusi gitu ya. Gimana? Ada landasannya sudah sih di Al-Quran gitu ya. Kenapa harus ada akad musyarakah gitu? Kenapa kita harus melakukan itu? Kenapa kita harus berpedoman dengan akad itu gitu? Ada di Al-Quran, ada di Quran ini ya, surat As-Sad ya. Di Quran surat Sad itu ayat 24 ya. Itu yang bahas mengenai akad musyarakah. Sebenarnya masih ada lagi ya nanti kalau kita bahas mengenai ini ya. Selanjutnya bagaimana sih perhitungannya gini. Ini coba saya ilustrasikan ya untuk perhitungan akad musyarakah. Jadi misalkan ada Bapak Diaul Haq mempunyai modal 10 juta, ingin membuat usaha toko sembako. Modalnya belum mencukupi, modal yang dibutuhkan sebesar 30 juta. Bapak Diaul Haq mengajukan pembiayaan. Nah, dari pembiayaan tersebut Bapak Diaul Haq mendapat pembiayaan dari bank itu 30 juta, jangka waktu 1 tahun, diangsur tiap bulan beserta bagi hasil. Nisbah yang disepakati itu 70% Bapak Diaul Haq, 30% nasabah. Nah, itu ya. Bagaimana ini perhitungannya gitu ya. Jadi dimisalkan keuntungan sebuah ko 4 juta, berarti bagi hasilnya kan 30, bagi hasilnya untuk bank syariah 30% kali 4 juta. Kalau untuk nasabah ya tinggal dikali aja 70% gitu ya. Berarti jangka angsuran bulan ke-1 itu pokoknya ditambah dengan bagi hasilnya itu ya. Untuk bulan berikutnya ditentukan sesuai dengan keuntungannya gitu. Jadi disesuaikan keuntungan dari usaha tersebut. Nah, itu ya untuk perhitungan akad musyarakah. Nanti untuk materinya akan saya share ke anak-anak semua ya. Nah, perbedaannya apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, perbedaannya itu jelasnya sih di tadi ya, ikut penyertaan modalnya. Yang satu itu adalah 100% full untuk akad mudharabah, tapi untuk akad musyarakah keduanya itu ikut serta gitu ya. Selanjutnya apa saja sebenarnya rukun dan syaratnya gitu ya. Adanya ijab kabul, terus adanya pihak yang berakat, adanya objek akad, adanya nisbah bagi hasil ya. Untuk syaratnya tidak ada bentuk kontrak, mitra harus kompeten gitu ya. Selanjutnya modal harus uang tunai, emas, perak yang nilai sama dengan terdiri dari aset perdagangan, hak yang tidak terlihat, misalkan lisensi, hak paten dan juga sebagainya. Selanjutnya adanya partisipasi mitra dalam pekerjaan. Ini ya adalah rukun dan juga akad
alhamdulillah sudah selesai materi kita, yeay gitu ya. Jadi kita udah membahas mengenai akad musyarakah dan juga akad mudharabah nih. Udah ada gambaran ya akad mudharabah dan juga akad musyarakah apa gitu ya. Jadi kita review sebentar atau kita ulas sebentar. Jadi pembahasan kita itu tadi ada dua, akad musyarakah dan juga akad mudharabah, di mana akad musyarakah dan juga akad mudharabah itu adalah akad kerjasama ya, sama itu akad kerjasama. Yang membedakan apa? Yang membedakan itu adalah di kontribusi modalnya, yang satu adalah 50%, yang satu itu full dari pihak pertama, yang satu pengelola untuk mudharabah, tapi untuk masyarakat dua-duanya ikut serta di apa? Ikut serta di modalnya gitu ya. Nah, bagaimana pembagian hasilnya gitu? Kalau mudharabah itu untuk keuntungan dibagi hasil sesuai dengan kesepakatan di awal, nisbah bagi hasil di awal, tapi beda ceritanya dengan akad musyarakah. Kalau pembagian bagi hasil itu disesuaikan dengan ini kesepakatan di awal sama porsi modalnya. Kalau terjadi kerugian gimana? Kalau akad mudharabah terjadi kerugian itu akan ini ya, terjadi kerugian itu pihak yang mempunyai modal itu yang bertanggung jawab. Beda ceritanya atau tanda kutip ya, kalau si pengelola dia lalai, berarti si pengelola yang dia bertanggung jawab atas kerugiannya. Nah, misalkan nih pihak bank sebagai pemilik modal, tapi si pihak pengelolanya tidak lalai, berarti pihak bank yang harus bertanggung jawab gitu. Beda ceritanya dengan akad mudharabah. Tadi mudharabah beda ceritanya dengan akad musyarakah. Jadi yang bertanggung jawab siapa gitu ya? Ya, yang bertanggung jawab adalah kedua-duanya. Nah, dari sini gimana nih? Sudah ada gambaran belum? Semoga materi hari ini bisa memberikan gambaran tentang akad mudharabah, akad musyarakah gitu ya, sehingga kita itu bisa membedakan, oh kalau kita ini sedang ini apa sih akad yang digunakan, kalau sedang ini apa yang digunakan. Nah, ini nih, jadi biar tidak simpang siur, tidak bingung. Nah, alhamdulillah sekarang udah dibahas. Harapan saya semoga nanti kedepannya bisa lebih baik lagi gitu ya. Sekian mungkin video pembelajaran untuk sesi kali ini nih ya. Jadi kalau banyak kekurangan saya mohon maaf ya. Misalkan ada pertanyaan, ada saran kritik, boleh nih boleh silahkan diungkapkan aja. Saya senang sekali nanti. Pokoknya terima kasih banyak. Alhamdulillah sekali hari ini diberi kesempatan untuk share materi tentang sistem bagi hasil menggunakan akad mudharabah dan juga musyarakah ya. Dan next di video berikutnya kita akan membahas mengenai pembiayaan bagi hasil di pembiayaan bank syariah dengan sistem jual beli. Oke ya semuanya, sampai jumpa di video berikutnya. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.